Kemudian, karena merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, Rani pun berinisiatif untuk memeriksakan diri ke dokter. Pada saat dia memeriksakan diri dan hasilnya keluar, Rani sangat syok. Ternyata dokter menyatakan kalau Rani bukanlah sedang sakit, melainkan sedang hamil. Mengetahui hal tersebut, Rani benar-benar gelisah dan panik. Namun di sisi lain, dia juga merasa sedikit senang karena memiliki alasan untuk segera bisa dinikahi oleh Sulyadi. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah yang akan aku ceritakan kali ini datang dari Lombok Barat. Cerita ini tentang seorang laki-laki yang bekerja sebagai mandor bangunan, yang mana dia dengan tega menghabisi nyawa seorang guru TK. Setelah kejadian ini diusut, ternyata antara korban dan pelaku itu memiliki hubungan khusus, sampai-sampai si guru TK tersebut mengandung anak si kuli bangunan. Si kuli bangunan yang terus didesak untuk bertanggung jawab, akhirnya kemudian memilih untuk menghabisi nyawa si guru TK dengan sangat sadis. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Ini kisah cinta seorang mandor bangunan dan guru TK di Lombok berakhir tragis, saudara. Sang guru TK tewas di tangan sang kekasih karena sang kekasih ini menolak tanggung jawab atas kehamilan korban. Korban sebelumnya ditemukan keluarga dalam kondisi tak bernyawa di rumahnya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini diangkat berdasarkan berita yang sudah beredar di media publik yang aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi ada seorang perempuan yang bernama Hairani atau kerap disapa dengan panggilan Rani. Usianya masih tergolong cukup muda, yaitu 22 tahun. Rani ini tinggal di BTN Citra Persada Medas Blok S nomor 5, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dia ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Rani merupakan anak kebanggaan ibunya yang bernama Nurmah. Bagaimana ibunya tidak bangga dengan Rani? Di usianya yang masih tergolong cukup muda, Rani ini sudah sangat mandiri. Dia sudah mampu menghidupi dirinya sendiri dengan cara bekerja menjadi seorang guru TK dan mengajar les privat bahasa Inggris yang penghasilannya cukup lumayan untuk sehari-hari. Dari hasil pendapatannya mengajar, Rani bahkan sudah mampu membeli sepeda motor dan juga mencicil rumah yang sekarang sedang mereka tempati. Semenjak dia mencicil rumah, Rani ini memutuskan untuk tinggal sendiri. Di saat itu, Rani mengatakan kepada ibunya ingin hidup mandiri dan mempersiapkan diri untuk berumah tangga nantinya. Ibunya di saat itu tidak keberatan. Dia tahu kalau Rani bisa menjaga diri dan kehidupan Rani selama dia tinggal sendiri itu tampak baik-baik saja. Dia juga memiliki para tetangga yang sangat baik kepada dia. Salah satu tetangganya yang lumayan dekat dengan Rani adalah seorang laki-laki yang bernama Putu. Rani yang merupakan wanita yang sangat ramah, tidak jarang berbagi cerita dengan tetangganya tersebut. Terkadang dia juga suka berbagi makanan dan hal-hal lain sebagainya. Oleh karena itu, hubungan antara Rani dengan para tetangganya sangat akrab, terutama tetangganya yang bernama Putu. Lalu singkat cerita, tiba-tiba di suatu hari, Putu mengatakan kalau beberapa rumah yang ada di perumahan tersebut akan direnovasi, termasuk dengan rumahnya juga. Hal tersebut ternyata membuat Putu mau tidak mau mencari tempat tinggal lain untuk sementara waktu. Dan sebelum pindah untuk sementara waktu, Putu ini sempat berpamitan kepada Rani. Dia juga meminta tolong kepada Rani untuk sedikit memperhatikan tukang yang bekerja di rumahnya tersebut. Di saat itu, Rani yang tidak merasa keberatan akhirnya mengiyakan pesan dari Putu. Sejak saat itulah, Rani ini merasa sangat kesepian lantaran tidak ada lagi tetangga yang bisa dia ajak ngobrol sehari-hari seperti Putu. Lalu, singkat cerita, tibalah pada tanggal 24 Mei tahun 2022,
Renovasi beberapa rumah di daerah tersebut mulai dilakukan. Di saat itu, beberapa kuli bangunan atau tukang sudah mulai berdatangan ke perumahan tersebut. Dan di antara semua tukang, ada salah satu pekerja yang ternyata sangat ramah. Namanya itu adalah Sulyadi. Dan Sulyadi ini merupakan mandor dari proyek renovasi tersebut, yang mana artinya pangkatnya cukup tinggi di dalam proyek itu. Sulyadi ini sudah berumur 41 tahun dan dia sendiri merupakan seorang laki-laki asal Bunut Wetan, yaitu sebuah desa yang ada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dari backgroundnya, Sulyadi sendiri sudah memiliki istri dan anak yang ada di Malang. Dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dia bekerja dari satu kota ke kota yang lain untuk mengontrol setiap proyek pembangunan tempat dia ditugaskan. Dan untuk kali ini, secara kebetulan sekali proyek yang sedang berjalan itu ada di Nusa Tenggara Barat. Yang mana hal ini membuat dia harus sanggup jauh dari sang istri selama berbulan-bulan. Dan proyek pembangunan tersebut dilakukan dengan sangat baik. Renovasi dari rumah ke rumah oleh para tukang diselesaikan dengan sangat rapi. Hingga pada suatu waktu, tibalah Putu yang direnovasi rumahnya. Di saat itu, Sulyadi sebagai mandor berpapasan dengan Rani yang baru saja pulang dari mengajar. Pada pertemuan pertama itu, baik Rani maupun Sulyadi hanya sekedar saling sapa. Tidak ada hal spesial di sana. Hingga beberapa waktu kemudian, Sulyadi ini hendak melakukan sholat. Namun, rumah Putu yang akan segera direnovasi ini sangat kotor dan masjid yang berada di pemukiman tersebut juga sangat jauh. Karena itulah, mau tidak mau, Sulyadi mencoba untuk menumpang sholat di rumah Rani yang merupakan tetangga dari Putu. Karena kebetulan sekali, rumah yang paling dekat dari rumah Putu yang sedang direnovasi itu adalah rumah Rani. Karena Sulyadi tahu kalau Rani sedang ada di rumah, makanya Sulyadi di saat itu memutuskan untuk menumpang sholat di rumah Rani sambil meminta izin. Di saat itu Sulyadi langsung saja ke kediaman Rani dan berucap, "Assalamualaikum." Lalu Rani yang ada di dalam di saat itu langsung keluar dan mendatangi Sulyadi dengan bertanya, "Iya, waalaikumsalam. Ada apa mas?" tanya Rani kepada Sulyadi. Lalu Sulyadi langsung saja meminta izin dengan berkata, "Ini mbak, saya mau numpang sholat, rumah sebelah nggak ada tempat bersih. Boleh nggak ya saya numpang dulu?" Rani yang di saat itu tidak keberatan, akhirnya mengiyakan permintaan Sulyadi dan dia mempersilahkan Sulyadi untuk masuk dengan berkata, "Oh, mas mau sholat? Ya udah boleh, silakan masuk mas," katanya. Sulyadi pun membuka alas kakinya dan masuk ke dalam rumah. Di saat itu Sulyadi melihat rumah itu sepi, hanya ada Rani dan dia memberanikan diri untuk bertanya, "Mbak, maaf, mbaknya tinggal sendiri ya?" tanya Sulyadi sambil menengok ke kanan kiri. Rani pun menjawab, "Iya mas, saya tinggal sendiri." "Oh ya mas, itu di sana kamar mandinya ya. Saya siapin sajadah dulu ya mas," ucap Rani melanjutkan. Nah, Sulyadi yang mengetahui kalau Rani ini masih sendiri, kemudian tiba-tiba terlintas rencana di kepalanya untuk ingin mendekati Rani. Namun di saat itu, dia belum memantapkan diri dan memilih untuk menunggu sebentar. Rani pun kembali. Rani langsung mempersiapkan sajadah untuk Sulyadi. Dan di saat itu, Sulyadi akhirnya melaksanakan ibadah sholat. Setelah kejadian di hari pertama dia menumpang ibadah sholat, lalu keesokan harinya ternyata Sulyadi terus saja menumpang sholat di rumah Rani. Dan di saat-saat itulah Sulyadi mencuri kesempatan untuk bisa mengobrol dengan Rani agar bisa lebih dekat. Rani yang di saat itu kondisinya memang sedang kesepian, akhirnya turut menanggapi Sulyadi. Dan dari sanalah dia merasa ada kecocokan ketika mengobrol dengan Sulyadi dan semakin hari mereka pun semakin dekat. Di saat itu Rani perlahan-lahan mulai tertarik dengan Sulyadi. Dia mulai jatuh hati kepada si mandor bangunan tersebut. Padahal usia mereka terpaut jauh. Namun Rani tidak peduli. Dia nyaman berada di dekat Sulyadi. Di saat itu sebenarnya Rani tidak mengetahui kalau ternyata Sulyadi ini sudah memiliki istri dan anak. Makanya pada saat Sulyadi ini mulai ngegombal dan menggoda Rani di saat itu ternyata baper. Dia malah luluh, dia malah nyaman dan jatuh hati. Dari sinilah
mereka berdua akhirnya memiliki ketertarikan satu sama lain dan mulai saling berhubungan dengan intens. Mereka juga sempat bertukar nomor handphone dan saling mengirimkan chat setiap harinya. Chat tersebut terlihat seperti orang yang pacaran. Lalu sampai akhirnya di suatu waktu, mereka berdua pun yang sudah larut di dalam hubungan tersebut memutuskan untuk semakin serius, yaitu berpacaran. Entah bagaimana awalnya, apakah Rani yang mengajak Sulyadi berpacaran atau justru sebaliknya. Namun yang jelas, setelah mereka berpacaran, mereka berdua semakin romantis hubungannya. Rani yang di saat itu kasmaran karena baru saja jadian. Di dalam hubungan tersebut, dia rela melakukan dan memberikan apa saja untuk Sulyadi, kekasih barunya ini. Sampai-sampai di saat Sulyadi yang sedang jauh dari istrinya meminta kepada Rani untuk melayani dia berhubungan badan, Rani menuruti permintaan tersebut. Di saat itu, Rani setuju untuk melakukan hubungan terlarang itu bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan Sulyadi sangat bermulut manis kepada Rani. Rani di saat itu sampai luluh dan merasa yakin kalau Sulyadi adalah laki-laki yang tepat untuk masa depannya, dan Sulyadi pun berjanji akan menikahi Rani. Mulai dari situlah hubungan mereka berdua semakin lama ternyata semakin tidak sehat. Setiap kali mereka bertemu di kediaman Rani yang tadinya berawal dari menumpang sholat, sekarang justru mereka berdua malah melakukan maksiat dengan melakukan hubungan badan. Bahkan kabarnya mereka sudah lebih dari 10 kali melakukan hubungan badan. Hubungan mereka berdua tidak diketahui oleh siapapun, termasuk para tukang yang dibawahi oleh Sulyadi. Rani sendiri menyembunyikan hubungan tersebut dari keluarganya, dan Sulyadi juga begitu, sama-sama menyembunyikan hubungannya karena takutnya semua ini akan bocor kepada keluarganya di kampung. Lalu tibalah pada suatu hari, tepatnya di tanggal 26 Juli tahun 2022, pukul 7 pagi. Seperti yang kita tahu ya sobat, Sulyadi ini kan merupakan mandor di proyek renovasi tersebut, yang mana itu berarti kendali proyek tersebut ada pada Sulyadi. Semua tukang mau tidak mau harus mengikuti arahan dari Sulyadi. Lalu tiba-tiba di hari itu, entah ada niat apa, secara mendadak Sulyadi memerintahkan para tukangnya untuk melakukan renovasi di lokasi yang lain, bukan di rumah Putu, dengan perintah untuk memasang plafon. Padahal pada saat itu Putu sudah memberikan dana renovasi kepada Sulyadi. Dan pada saat para tukang ini diperintahkan, sebetulnya para tukang merasa bingung. Namun meskipun begitu, para tukang yang heran karena rumah Putu belum selesai direnovasi, namun mereka mau tidak mau harus menuruti perintah dari mandornya, Sulyadi. Lalu akibatnya tidak ada pekerjaan yang dilakukan di rumah Putu pada hari tersebut. Dan hari itu Sulyadi pun mengantarkan tukang ke tempat yang sudah dia perintahkan tadi untuk memasang plafon di sana. Lalu di samping itu ada sesuatu yang aneh terjadi dengan tubuh Rani, yang mana Rani ternyata sudah beberapa minggu telat datang bulan dan mengalami gejala mual-mual. Kemudian, karena merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya, Rani pun berinisiatif untuk memeriksakan diri ke dokter. Pada saat dia memeriksakan diri dan hasilnya keluar, Rani sangat syok. Ternyata dokter menyatakan kalau Rani bukanlah sedang sakit, melainkan sedang hamil. Mengetahui hal tersebut, Rani benar-benar gelisah dan panik. Namun di sisi lain, dia juga merasa sedikit senang karena memiliki alasan untuk segera bisa dinikahi oleh Sulyadi. Perasaan Rani di saat itu benar-benar campur aduk, dan dia pun akhirnya pulang ke rumah dengan membawa hasil tes dari rumah sakit. Karena sudah mengetahui kalau dia hamil, Rani lantas langsung menghubungi Sulyadi untuk bertemu. Dia meminta Sulyadi untuk menemuinya di rumah. Dia menelpon Sulyadi dan berkata, "Halo mas, kamu ada di mana?" Lalu Sulyadi menjawab, "Ini aku lagi kerja, kenapa?" "Ini mas, aku mau bicara sama kamu. Kamu kesini dong ke rumah, sekalian nanti aku masakin kamu deh. Aku mau ngobrol bentar." Sulyadi pun mengiyakan ajakan Rani, dan dia mengatakan, "Oh ya udah kalau gitu nanti aku kesana ya. Ini lagi ngarahin anak-anak dulu." Rani pun mengiyakan perkataan dari Sulyadi, dan dia segera ke dapur untuk memasak terlebih dahulu, biar nanti ketika Sulyadi datang, mereka bisa ngobrol berdua sambil makan.
Lalu di samping itu, jam sudah mulai menunjukkan pukul 10. Di saat itu Sulyadi langsung berkata kepada para tukangnya kalau dia ada urusan sebentar. Lalu tanpa berlama-lama, Sulyadi pun pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motornya ke kompleks BTN, yang mana tujuannya adalah ke rumah Rani. Kebetulan di saat itu, rumah dari Putu yang merupakan tetangga Rani itu sudah selesai dikerjakan oleh Sulyadi. Makanya untuk saat itu, Sulyadi sedang mengerjakan rumah lain yang jaraknya agak lumayan dari rumah Rani. Lalu selama di perjalanan, sebenarnya Sulyadi sudah sangat senang karena sesampainya di rumah Rani nanti, dia langsung bisa makan karena sudah merasa cukup lapar. Singkat cerita, sampailah dia di rumah Rani. Di saat itu, Sulyadi melihat Rani masih sibuk memasak. Dia langsung masuk ke dalam rumah, menyapa Rani, lalu duduk di ruang makan sambil menunggu masakan selesai. Setelah masakan selesai, mereka berdua pun akhirnya makan bersama. Saat itu mereka sambil berbincang-bincang dan bercanda-canda. Pada awalnya, Rani belum membuka obrolan. Mereka masih ngobrol ngalur ngidul, belum mengarah kepada kehamilan Rani. Lalu tiba-tiba saja, di tengah-tengah obrolan mereka, Sulyadi secara mendadak terpancing untuk mengajak Rani melakukan hubungan intim. Sulyadi kemudian berkata kalau dia lagi pengen banget. Dan awalnya Rani ternyata menolak. Namun ternyata Sulyadi terus-menerus merayu Rani. Hingga akhirnya Rani pun mau untuk melakukan hubungan intim. Lalu mereka langsung melakukan hubungan badan di ruang tamu dan kamar tidur rumah tersebut. Sesaat kemudian, setelah mereka berdua puas dan selesai, mereka berdua langsung beristirahat sebentar. Sampai seketika Sulyadi melihat jam yang mana seharusnya dia kembali ke proyek untuk kembali bekerja. Di saat itu dia hendak berpamitan kepada Rani, namun Rani menahannya dan berkata kurang lebih seperti ini. "Mas, tunggu bentar ya, ada yang mau aku bicarain sama kamu, ini penting." Mendengar perkataan Rani, Sulyadi pun bertanya, "Oh iya, kenapa? Emang ada hal penting apa?" tanya Sulyadi. Lalu Rani kemudian langsung mengatakan maksud sesungguhnya kenapa dia mengajak Sulyadi ke rumahnya. Dia bilang, "Mas, sebenarnya aku ajak kamu ke sini, aku mau ngasih tahu kalau aku hamil," ucap Rani. Seketika di saat itu, Sulyadi kaget. Rasanya seperti tersambar petir dan dia bertanya, "Hah? Gimana? Hamil? Kamu gak bercanda kan? Serius kamu?" ucap Sulyadi dengan sangat panik. Lalu Rani menjawab lagi, "Iya mas, aku hamil. Aku udah periksa ke dokter, makanya aku ajak kamu ke sini. Aku mau ngasih tahu kamu soal berita kehamilanku ini. Aku mau kamu tanggung jawab ya. Kamu nikahin aku ya segera. Aku gak mau kalau harus nanggung malu sendiri." Kira-kira seperti itulah ucapan Rani kepada Sulyadi. Sontak di saat itu Sulyadi pun bingung. Sesaat setelah Rani mengatakan hal itu, dia terdiam. Di satu sisi, dia sebenarnya memang cinta dan memang ingin menikahi Rani. Tapi di sisi lain, dia juga sadar kalau dia sudah memiliki istri di kampung, bahkan sudah punya anak. Nah, di saat itu, Sulyadi sama sekali tidak menjawab. Dan karena Rani tidak mendengar jawaban apapun dari Sulyadi, Rani pun bertanya lagi, "Mas, kamu mau kan nikahin aku?" Dan Sulyadi di saat itu tersadar dan dia menjawab pertanyaan Rani dengan berkata, "Iya, aku mau nikahin kamu, tapi kita nikah siri dulu ya." Di saat itu, Rani pun bingung. Dia bertanya, "Kenapa kita mesti nikah siri mas? Kenapa gak resmi aja langsung?" Dan Sulyadi sontak menjawab dengan jujur, "Aku sudah punya istri." Rani yang mendengar jawaban tersebut sangat kaget. Dia tidak menyangka dengan jawaban itu. Dia bertanya, "Apa mas? Kamu bilang apa? Kamu punya istri? Gila ya kamu ya. Kamu ngaku ke aku kalau kamu itu gak punya istri. Jadi selama ini kamu bohongin aku." Dan di sini Rani mulai merespon Sulyadi dengan meninggikan suaranya. Rani di saat itu murka dan penuh dengan emosi. Kemudian dia sempat memukul-mukul tubuh Sulyadi, menandakan rasa tidak terimanya. Dan tidak hanya itu, Rani juga berusaha menggigit Sulyadi. Sulyadi yang merasa kesakitan kemudian berusaha melepaskan gigitan Rani. Setelah gigitan tersebut berhasil dilepaskan, Sulyadi langsung refleks melayangkan pukulannya ke arah wajah Rani hingga berkali-kali. Sebenarnya Sulyadi agak menyesal melakukan hal itu. Semuanya dia lakukan tidak sengaja karena dia merespon tindakan dari Rani. Lalu Rani merasa tidak terima, dia pun melawan. Dan dari situlah mereka terlibat pertengkaran mulai dari verbal sampai fisik. Terjadilah tarik-menarik antara mereka berdua
hingga kemudian berakhir di dalam kamar mandi. Saat di dalam kamar mandi tersebut, Sulyadi sempat memegang kepala Rani dan dia benturkan ke tembok hingga berkali-kali. Di saat itu, Rani sampai merasa pusing dan tidak sadarkan diri. Selanjutnya, Sulyadi mengikat mulut dan leher Rani dengan menggunakan kain jilbab yang ada di dalam kamar mandi tersebut. Di saat itu, sebenarnya Sulyadi ini tidak berniat ingin menghabisi nyawa Rani. Ia terbawa emosi karena pertengkaran mereka. Namun, tanpa dia sadari, hal yang dia lakukan tersebut ternyata membuat Rani kehilangan nyawa gara-gara tercekik kehabisan nafas. Padahal Rani di saat itu sudah minta ampun. Namun sayangnya, Sulyadi yang sudah kesetanan tidak melepaskan Rani sama sekali. Di saat itu Rani benar-benar tidak bergerak. Kondisi tersebut dikira oleh Sulyadi kalau Rani sedang pingsan. Di saat itu, dia sadar kalau ternyata Rani tidak bernafas. Dia pun mencoba membiarkan Rani di dalam kamar mandi tersebut dengan posisi terduduk di pojokan. Sulyadi mencoba memeriksa kembali apakah benar Rani ini tewas atau hanya pingsan. Dan di saat itu, dia sadar kalau Rani benar-benar tewas. Lalu sesaat kemudian, Sulyadi langsung mengambil handphone Samsung dan juga iPhone milik Rani dan dia pergi dari rumah tersebut. Selama di dalam perjalanan, isi kepalanya terus saja dihantui dengan apa yang baru saja dia lakukan. Di saat itu Sulyadi pergi menuju ke tempat kerjanya lagi. Sesampainya di sana, gerak-gerik Sulyadi sangat tidak biasa sehingga membuat orang-orang yang ada di sana bertanya kepada Sulyadi apa yang terjadi. Kenapa dia tampak seperti orang yang bingung? Lalu Sulyadi di saat itu berkata kalau dia sedang ada masalah dan saat ini dia harus segera pulang. Mendengar hal tersebut, beberapa dari tukang yang ada di sana kemudian memberikan saran kepada Sulyadi. Mereka mengatakan kalau Sulyadi sedang ada masalah, lebih baik Sulyadi pulang dan beristirahat agar pikirannya bisa lebih segar. Akhirnya, mendengarkan saran tersebut, Sulyadi pun memutuskan untuk pulang dan dia di saat itu bahkan sampai membeli tiket untuk pulang ke Malang. Di saat yang bersamaan, tidak ada satu orang pun yang mengetahui kalau Rani sudah meninggal dunia di dalam rumahnya. Jasadnya hanya tergeletak di sana. Pada saat itu, Sulyadi langsung membungkus semua barang-barangnya dan dia pulang menuju ke rumahnya. Namun tidak berlangsung lama, ternyata dia pergi lagi dan dia sempat mampir ke rumah kenalannya dan kemudian pergi ke arah pelabuhan Lembar untuk menuju ke Bali. Di Bali, dia sempat mampir ke rumah kerabatnya. Dan setelah itu, dia kembali lagi melanjutkan perjalanannya ke Jawa Timur. Dan sesampainya di Jawa Timur, dia bertemu dengan seseorang yang menawarkan pekerjaan di sebuah rumah yang sedang dibangun di desa setempat. Lalu, bagaimana dengan jasad Rani? Ternyata di sisi lain, keluarga Rani, terutama ibunya yang bernama Nurmah, itu merasa sangat khawatir. Tumben sekali anaknya tersebut tidak ada kabar. Sang ibu mengatakan terakhir kali dia berbicara dengan Rani itu di hari Senin tanggal 25 Juli tahun 2022. Namun pada hari Jumat pagi, yaitu tanggal 29 Juli tahun 2022, Nurmah tidak bisa lagi menghubungi anaknya itu karena HP anaknya sudah tidak aktif. Merasa sangat khawatir karena sudah berhari-hari anaknya tidak ada kabar. Nurmah pun kemudian pergi ke rumah Rani di BTN Citra Persada. Ketika sang ibu ini tiba di rumah Rani, dia melihat pagar rumah anaknya tersebut tidak dalam kondisi terkunci. Nurmah pun langsung masuk ke halaman rumah. Namun di saat itu, ketika dia mendekati pintu, ternyata pintu rumah anaknya tersebut terkunci rapat. Lalu Nurmah mencoba mengetuk pintu dan memanggil-manggil Rani, tetapi tidak ada jawaban sama sekali. Karena sudah merasa sangat khawatir, Nurmah pun terpaksa menggunakan kunci duplikat yang pernah diberikan oleh Rani kepadanya. Dia pun berhasil membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Nurmah di saat itu sempat berteriak-teriak memanggil nama anaknya, tetapi dia tidak menemukan anaknya di sisi rumah manapun. Sampai ketika dia masuk ke dalam kamar mandi, disitulah dia melihat ada yang aneh. Air di kamar mandi tersebut menyala. Lalu kemudian Nurmah mencoba membuka pintu kamar mandi itu. Dan ketika dibuka, betapa terkejutnya dia saat dia melihat sang anak, Rani, sudah dalam kondisi terduduk di lantai dengan kepala terkulai dan kondisinya benar-benar menggenaskan.
Bahkan di saat itu, jasad Rani sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau yang benar-benar menyengat. Sang ibu yang sangat kaget dengan apa yang dia lihat langsung berteriak histeris. Dia menangis dan teriakannya itu mengundang para warga sekitar untuk berkerumun ke rumah Rani. Di tengah-tengah kerumunan tersebut, polisi juga mendapatkan laporan dari warga sekitar. Pihak kepolisian pun datang ke tempat kejadian. Dan kabar mengerikan ini juga cepat tersebar. Rani ditemukan tewas dalam posisi duduk di lantai kamar mandi, mengenakan kemeja hitam dan juga celana pendek. Terdapat juga luka lebam di bagian wajahnya dan beberapa giginya sampai rontok. Serta penyebab dari tewasnya Rani adalah lehernya yang diikat dengan menggunakan kain hijab. Setelah itu, jasad Rani langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara untuk keperluan otopsi. Beberapa saat kemudian, hasil otopsi pun kemudian menunjukkan bahwa Rani tewas akibat dibekap hingga kehabisan nafas. Namun pada saat itu, motifnya masih menjadi misteri bagi pihak kepolisian karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui kalau Rani ini punya hubungan dengan si pelaku. Mereka selama ini menyembunyikan hubungan mereka rapat-rapat sehingga sama sekali tidak ada satu orang pun yang tahu. Di saat itu, ada beberapa warga yang berpendapat kalau ini adalah aksi perampokan. Namun tampaknya pihak kepolisian tidak bisa menyimpulkan hal itu. Ini semua dikarenakan barang-barang berharga seperti laptop, sepeda motor, dan juga barang-barang lain itu masih ada di rumah Rani. Yang hilang hanyalah 2 handphone, Samsung dan juga iPhone milik Rani. Lalu pihak kepolisian kemudian mencoba memahami bagaimana si pelaku bisa masuk ke dalam rumah dengan leluasa karena tidak adanya tanda-tanda kerusakan pada pintu ataupun jendela rumah. Apakah mungkin Rani mengenal si pelaku? Lalu polisi kemudian memeriksa rekaman CCTV di lingkungan perumahan tersebut. Setelah diselidiki lebih lanjut, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan identitas dari pelaku, yang mana pelaku tersebut bernama Sulyadi. Tanpa berlama-lama, polisi langsung saja mengerahkan anggotanya untuk melakukan pencarian terhadap pelaku. Dan tidak butuh waktu lama, akhirnya polisi mendapatkan informasi tentang keberadaan Sulyadi yang ternyata tengah berada di daerah Ngawi. Dengan bantuan pihak kepolisian Ngawi, akhirnya Sulyadi berhasil diamankan tepat pada bulan Agustus tahun 2022 atau 13 hari setelah dia menghabisi nyawa Rani. Pada saat dilakukan penangkapan, Sulyadi di saat itu tengah bekerja sebagai mandor bangunan lagi. Sulyadi saat ditangkap hanya bisa pasrah dan tidak bisa melawan. Lalu dia pun digiring ke kantor polisi untuk kebutuhan interogasi. Di saat dia diinterogasi, Sulyadi dengan sangat kooperatif menjawab dan menerangkan secara detail apa yang menjadi dorongan atau motif dia melakukan tindakan keji tersebut. Di saat itu, dia mengatakan dia panik karena Rani itu sedang hamil. Dan kehamilan Rani itu merupakan hasil dari hubungan gelap mereka. Polisi yang sudah mendapatkan keterangan dari Sulyadi menyimpulkan kalau kasus ini sebenarnya bukanlah tindakan aksi penghilangan nyawa yang berencana. Namun ini dilakukan secara spontan karena adanya cekcok hebat antara si pelaku dan korban. Dan singkat cerita, jasad dari Rani pun dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan secara layak. Sementara Sulyadi, setelah persidangan dilakukan, dia dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 338 KUHP, Sulyadi mendapatkan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Rani, seorang perempuan yang sangat malang yang nasibnya harus berakhir tragis di tangan kekasihnya sendiri yang merupakan seorang laki-laki yang sudah berkeluarga. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?